semua, kali ini kita akan membahas bab 2 mengenai siklus akuntansi keuangan daerah. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama ada Nur Indah Sapitri, kedua ada Rizka Suknabela, ketiga ada Rizky Ainur Ridho. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Nur Indah Sapitri. Materi yang pertama adalah persamaan dasar akuntansi dan pencatatan transaksi. Yang pertama itu ada persamaan dasar akuntansi, yang kedua aturan debit dan kredit, dan yang ketiga adalah pencatatan dengan akun. Materi pertama yaitu persamaan dasar akuntansi. Konsep dasar persamaan akuntansi yaitu kekayaan daerah sama dengan sumber dikurangi sumbernya. Aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Sisi kiri sama dengan sisi kanan, dan sisi debit sama dengan sisi kredit. Tabel berikut merupakan contoh neraca pemerintah kota ABC. Berdasarkan neraca pemerintah kota ABC di atas, dapat dilihat jumlah kekayaan pemerintah daerah, sedangkan kewajiban dan ekuitas menunjukkan sumber dana atas kepemilikan aset atau kekayaan tersebut. Dalam hal ini, sumber dana untuk memperoleh aset tersebut diklasifikasikan menjadi dua sumber utama, yaitu dari kewajiban pemerintah daerah dan kekayaan bersih pemerintah daerah sendiri yang disebut ekuitas. Baik, materi yang kedua adalah aturan debit dan kredit. Aturan debit dan kredit ini bisa dilihat dalam tabel 2 saldo normal akun. Berikut ini digambarkan ringkasan kaidah debit kredit dan saldo normalnya dari masing-masing akun yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah. Pencatatan dengan akun. Ada 3 hal yang akan dibahas pada materi ini, yaitu akun dan kegunaannya, kemudian bentuk akun, dan bagan akun. Akun dan kegunaannya. Media atau formulir utama yang dipakai untuk tujuan pengikhtisaran transaksi adalah akun. Media ini berguna untuk mencatat secara lengkap perubahan yang terjadi dalam aset, kewajiban, atau ekuitas selama periode. Kelompok akun-akun yang digunakan dalam suatu organisasi disebut buku besar atau ledger. Daftar dari akun-akun dalam entitas disebut daftar akun atau chart of account. Akun-akun ini disajikan dalam daftar tersebut lengkap dengan nama dan nomor kode akun. Kemudian bentuk akun. Bentuk akun model T ini seperti pada gambar. Sisi kiri merupakan debit dan sisi kanan merupakan kredit. Bagan akun. Buku besar atau ledger merupakan kumpulan dari akun-akun suatu organisasi yang saling berhubungan. Berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, akun dikelompokkan ke dalam 3 kelompok sebagai berikut. Akun neraca yang terdiri dari kewajiban, aset, dan ekuitas, kemudian akun realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan, kemudian yang terakhir akun laporan operasional yang terdiri dari pendapatan LO dan beban. Daftar dari akun-akun yang dipergunakan oleh pemerintahan daerah dengan mencantumkan seluruh nama akun dan nomor kodenya disebut dengan bagan akun atau chart of account. Ada 3 tahap penyusunan BAS untuk pemerintah daerah sesuai Permendagri nomor 64 tahun 2013. Yang pertama, menyusun akun neraca, kemudian yang kedua, menyusun akun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan yang ketiga, menyusun akun laporan operasional. Akun neraca. Materi berikut ini akan membahas 3 hal terkait aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Oke, untuk yang kedua itu ada akun laporan realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Itu ada 3. Yang pertama adalah pendapatan laporan realisasi anggaran, yang kedua ada pembiayaan, dan yang ketiga ada belanja. Apa sih pendapatan laporan realisasi anggaran? Jadi, pendapatan laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Kemudian, apa sih pembiayaan daerah? Jadi, pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kemudian, Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas mengenai akun laporan operasional atau LO. Jadi, ada beberapa akun yang berkaitan dengan akun laporan operasional. Yang pertama ada akun pendapatan laporan operasional, kemudian ada akun beban, kemudian ada akun beban non-operasional, dan akun beban luar biasa, dan yang terakhir ada akun beban transfer laporan operasional. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai siklus akuntansi. Berdasarkan pasal 6 Permendagri 64 tahun 2013, sistem akuntansi pemerintah daerah dibedakan menjadi 2, yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD dapat dikelompokkan ke dalam 2 subsistem pokok berikut. Yang pertama ada sistem akuntansi SKPD dan ada sistem akuntansi PPKD. Jadi, SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD. Oleh karena itu, SKPD menyelenggarakan sistem akuntansi SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD, yaitu terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk sistem akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah atau SAPPKD yang terbagi menjadi 2, yaitu SAPPKD sebagai pengguna anggaran atau entitas akuntansi yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, LPSAL, LOPPKD, neraca PPKD, dan CALK PPKD. Dan yang kedua itu SA Konsolidator sebagai wakil Pemda atau entitas pelaporan yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD selaku BUD dan melakukan proses konsolidasi laporan keuangan dari laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD menjadi laporan keuangan Pemda yang terdiri dari LRA atau laporan realisasi APBD, LPSAL, LO, neraca Pemda, LPE, LAK, dan CALK Pemda. Siklus akuntansi merupakan tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi 8 hal, yaitu yang pertama, pencatatan jurnal laporan realisasi anggaran dan saldo awal di buku jurnal. Kemudian yang kedua, analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Kemudian yang ketiga,
pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Dan yang keempat, posting ke buku besar. Kelima, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Keenam, penyusunan laporan keuangan. Ketujuh, pencatatan jurnal penutup di buku jurnal. Dan yang terakhir, penyusunan neraca saldo setelah penutup.